Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Adapun topik pada malam yang luar biasa ini adalah mendapat cuan dari opak singkong. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber praktisi yaitu Bapak Yance Rumbai. Halo Pak Yance, selamat malam. Baik, mungkin belum di-unmute. Kita sapa juga ada narasumber ahli kita yaitu ada Pak John Lee Warren. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Meike, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ada Salam juga, sehat. salam sejahtera. Ada juga pada malam hari ini hadir Prof. Daniel. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Meike, selamat malam para narasumber, selamat malam para pemirsa semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Dan kita juga ada satu lagi narasumber yang tidak asing juga, ada Dr. Ruben. Selamat malam Dr. Ruben. Selamat malam Mbak Meike, selamat malam seluruh peserta Kamu Bisa dimanapun saudara-saudara semua berada. Salam sejahtera. Baik. Amin. Saat ini tuh kesibukan dari Pak Yance apa tuh Pak? Ya, kesibukan sehari-hari kami selalu melakukan pekerjaan untuk pembuatan opak kerupuk singkong tiap harinya. Untuk pembuatan opak singkong ya Pak ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak, gimana sih sebenarnya Pak awalnya Pak Yance bisa tertarik dengan usaha opak singkong ini? Dan itu idenya tuh muncul dari mana Pak? Iya, awalnya kami memulai ketika kami pindah dari Manado ke Papua, Manokwari tahun 2012, dan kami mulai bikin opak ini, kerupuk singkong ini kecil-kecilan sedikit saja untuk coba-coba dititipkan di kios-kios. Ya 2-3 Tupperware biasa. Awalnya kami bikin di Tupperware dengan isinya 35 buah. Jadi kami coba titip di kios-kios di sekitar kami tinggal. Itu luar biasa, 2 hari, 3 hari permintaan langsung ada, langsung minta. Jadi 2 hari sudah habis, tiap 2 hari habis. Dan kami mulai bertambah lagi, tambah kios, tambah terus sampai kami kurang lebih 50 kios kami bisa salurkan kerupuk singkong. Nah setelah kami merasa ini semakin bertambah besar, kami berpikir kenapa tidak bisa lagi untuk di kemasan. Karena tadinya hanya di Tupperware yang kami isi 1 Tupperware 35, kami rubah dengan isi di kemasan. Waktu itu kami masih harga 1000-an, harga titipnya 800. Dan ketika kami isi diganti dengan di kemasan, 1 kemasan kami isi 5 buah dengan harga 4.000, kami titip di kios, itu tidak berbeda, malah itu lebih cepat lagi, untuk omsetnya lebih cepat bertambah daripada yang di Tupperware. Jadi dari situlah kami mulai kembangkan usaha sampai sekarang ini. Baik, terima kasih untuk informasinya. Tapi kita tahan dulu ya Pak Yance. Kita akan sama-sama pemirsa ingin menyaksikan terlebih dahulu untuk profil dari Bapak Yance. Nama saya Yance Rumbai, asli dari Manado. Kami usaha kerupuk singkong satu hati.
Ya, tentunya harapan ke depan lebih bagus lagi, dan bisa juga dengan acara ini boleh memotivasi orang lain untuk bisa juga usaha ini, karena ini usaha yang paling bisa dikatakan paling simpel. Baik, sangat menarik ya setelah melihat secara langsung profil daripada Pak Yance ini. Baik Pak Yance, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Pak, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan berapa lama usaha kerupuk opak singkong ini, Pak? Itu kan sudah kurang lebih 10 tahun kami geluti dengan usaha kerupuk singkong. 10 tahun ya Pak? Wah luar biasa ya, berarti memang sangat menjanjikan ya kalau misalnya udah sampai 10 tahun usaha dari opak singkong ini sungguh sangat menjanjikan kalau begitu ya Pak ya? Iya, cukup lumayan. Cukup untuk membiayai hidup keluarga di tanah rantau ini. Luar biasa. Oh ya, jadi Bapak sendiri sekarang posisinya di mana Pak? Ada di Manokwari. Oke, ada di Manokwari. Sebelum kita sama-sama akan melanjutkan perbincangan diskusi yang sangat menarik mengenai opak singkong ini, kita akan sama-sama menyaksikan video panen singkong. Kembali lagi, pada saat ini kita akan sama-sama mengetahui lebih lanjut bagaimana sih cara mendapat cuan dari opak singkong. Kali ini saya ingin berdiskusi dengan narasumber ahli kita. Saya ingin menyapa dulu nih Prof. Daniel. Halo Prof. Ya, selamat malam. Selamat malam Prof. Prof, jadi saya tuh ada rencana untuk bertanya sama Pak Yance. Sebenarnya nanti ada jenis singkong apa sih yang ditanam. Nah, saya mau tahu sebenarnya, saya cuma tahu selama ini singkong itu ya kayak satu jenis aja gitu. Ternyata apakah singkong sendiri itu memang punya jenis-jenis lain gitu. Kayak kalau misalnya kita ngomongin jeruk ya, ada jeruk Medan, ada jeruk jeruk yang untuk bayi atau jeruk nipis. Apakah si singkong ini tuh sebenarnya apakah punya jenis-jenis lain gitu, Prof? Baik, terima kasih Meke. Memang singkong ini banyak jenisnya, ya. Jadi ada yang namanya singkong racun. Singkong racun itu biasanya tidak ditanam atau dikonsumsi langsung sebelum diproses. Dan biasanya ini ditanam supaya tidak diserang oleh hama, ya, khususnya babi. Ya, dan singkong racun ini kemudian dibawa ke pabrik, diekstrak, itu yang kebanyakan dijadikan tapioka. Diambil patinya jadikan tapioka. Ada lagi singkong yang biasa ya. Nah, singkong ini adalah singkong yang ubinya besar ya. Ada yang seperti tadi yang Pak Yance ya. Nah, kebanyakan yang biasa kita konsumsi langsung itu adalah yang seperti yang digunakan oleh Pak Yance, yaitu singkong biasa ya. Singkong biasa itu yang kita kenal, kalau di tempat lain sebut ubi kayu ya, ubi kayu. Jadi singkong ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Jadi kalau di bahasa Melayu disebut ubi kayu ya, karena dia punya batang seperti kayu begitu ya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan. Nah, ada lagi macam-macam jenisnya ya. Jadi kalau kita ingin, sering disilang juga ya, silang.
Nah, ada singkong-singkong tertentu yang kadar patinya tinggi, ya, patinya tinggi. Nah, itu juga untuk yang lain. Dan kemudian ada singkong yang gembur, ya. Kalau gembur itu lebih baik dikonsumsi langsung, begitu, ya. Nah, kalau yang untuk kerupuk ini ada baiknya singkong yang patinya banyak, begitu ya, dan agak sedikit keras supaya dia pada waktu dibentuk jadi singkong, kemudian dia waktu direbus ya, dikukus gitu ya, dikukus jadi keripik opak itu, dia nggak mudah patah, ya, nggak mudah patah atau pecah begitu pada waktu digoreng ataupun pada waktu dikemas begitu. Untuk informasinya, jadi ternyata memang yang ada juga ternyata singkong racun ya, tapi yang akan dipakai untuk dikonsumsi dan dijual tentunya bukan singkong racun tersebut ya. Jadi ubi kayu ya yang singkong biasa pada umumnya. Oke, saya ingin kembali lagi bersama dengan Pak Yance. Halo Pak Yance. Iya. Baik. Halo, iya. Kalau tadi sepertinya masih belum dijelaskan nih Pak, kira-kira sebenarnya saat ini dengan 10 tahun Bapak sudah berusaha mendapat cuan dari opak singkong ini tuh berapa luas sih sebenarnya lahan yang dipunya Bapak untuk menanam singkong tersebut? Boleh disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Ya, awalnya kami hanya dapat singkong dari pasar. Setiap harinya kami pergi beli di pasar. Tapi setelah kami tinggal di namanya Kampung Maruni, Kampung Baru, dekat pabrik semen. Di sini kampung masih baru dibuka dan ada halaman-halaman kosong yang tidak digarap dan kami manfaatkan. Jadi salah satu yang tadi itu yang singkong yang tinggi-tinggi itu halaman dari gereja kita, gereja Advent. Halaman cukup luas, 40 kali 20, itu separuh 20 kali 20 kami manfaatkan untuk tanam singkong. Dan juga ada halaman yang di tetangga-tetangga yang masih kosong, kami manfaatkan untuk tanam singkong. Karena kami berpikir kalau ke pasar lagi itu memakan waktu, dan cukup jauh dari tempat tinggal kami ke pasar itu lumayan cukup jauh. Kurang lebih 45 menit perjalanan dari rumah ke pasar. Jadi kami manfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Yance informasinya. Jadi ternyata awal-awalnya beli dulu ya Pak dari pasar ya? Iya. Oke, jadi sebelum kita lanjut diskusi yang menarik ini, kita akan sama-sama akan melihat cuplikan iklan berikut ini.
Saat ini saya ingin menyapa pemirsa yang mungkin pada saat ini sedang menyaksikan secara live ataupun di media sosial. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan segan-segan langsung diketik dan nanti akan kami sampaikan kepada narasumber pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Yance. Pak Yance, untuk pengolahan dari opak sendiri ini tuh apakah memang sederhana atau termasuk sulit ya Pak? Sangat sederhana sekali pengolahannya. Jadi setelah singkong dicabut, baru bawa ke rumah, dikupas, dibersihkan, lalu diparut. Setelah diparut, cuma dicampur garam sedikit, baru langsung diolah. Jadi mudah sekali. Jadi pembuatannya termasuk mudah ya? Iya, sangat mudah. Kalau untuk cara lain, ada nggak sih maksudnya untuk pembuatan kerupuk singkong ini tuh cara lainnya atau memang udah step by stepnya seperti itu Pak? Iya, memang sejak awal kami lakukan sudah seperti itu. Jadi kami belum lakukan cara yang lain karena memang sejak awal kami membuat usaha kerupuk singkong sejak dari awal sampai sekarang pekerjaannya sudah seperti itu. Ya Bu. Baik. Saya akan berbicara kepada narasumber ahli kita. Nah, kalau dilihat dari sisi kesehatan, sebenarnya si opak singkong ini tuh mengandung nutrisi apa saja sih? Aku ingin bertanya nih, berdiskusi dengan Dr. Marvel. Halo, Dr. Ruben. Halo. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat bicara soal tentang sisi kesehatan dan nutrisi, sebenarnya ada nutrisi apa aja sih di dalam opak singkong sendiri itu, Pak? Baik, mungkin untuk opak singkong dengan singkong sendiri agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena dalam proses pengolahannya, singkong tadi sudah diolah, direbus, dan digoreng ya. Jadi digoreng itu akan banyak perubahan, khususnya melibatkan banyak minyak di dalamnya. Tetapi singkong itu sendiri sebenarnya adalah sumber karbohidrat yang baik, pengganti nasi, karena dia memiliki khususnya indeks glikemik yang rendah dibandingkan nasi, sehingga baik untuk pencernaan, khususnya bagi orang-orang yang menderita gula darah tinggi ya ataupun diabetes. Nah, di sisi yang lain karbohidrat tadi itu merupakan karbohidrat yang sebenarnya adalah mengandung lebih banyak serat di dalamnya, sehingga baik untuk pertumbuhan bakteri di perut, di usus. Jadi kalau kita menggantikan atau menambahkan menu singkong di dalam makanan kita, itu memperbaiki keseimbangan bakteri di dalam perut, di dalam usus, sehingga akan mencegah sembelit misalnya ya, dengan adanya serat yang banyak dan pertumbuhan bakteri baik itu bagus, sehingga pencernaan kita akan menjadi lancar. Ya, mungkin dalam jumlah yang sangat tinggi, artinya hanya memakan singkong saja, tidak disertai makanan yang lain, seringkali akan menimbulkan gas di dalam perut. Tetapi dalam makan singkong yang seimbang, saya pikir itu sangat membantu pencernaan usus, terutama itu. Nah, ditambah di dalam singkong mengandung banyak mineral-mineral dan vitamin, termasuk vitamin A, vitamin C. Salah satu yang penting adalah dalam pembentukan kolagen. Kolagen itu adalah senyawa yang sangat penting untuk kulit. Jadi kalau kita makan singkong, ada potensi pembentukan kolagen yang lebih baik, sehingga menyebabkan kulit kita menjadi lebih indah ya, lebih bercahaya, lebih kenceng gitu ya. Karena adanya kolagen yang bisa diproduksi oleh tubuh kita dengan salah satunya dengan mengkonsumsi singkong tadi. Tetapi pada saat dia sudah diolah menjadi opak, karena ada proses penggorengan,
tentu saja minyaknya bertambah. Nah, ini mungkin yang harus kita hati-hati dalam mengkonsumsi opak yang berlebihan. Mungkin kalau sedikit tidak ada masalah, tetapi kalau terlalu banyak jumlahnya, karena ini mengandung banyak minyak, tentu saja akan menyebabkan penumpukan lemak yang lebih banyak dalam tubuh kita. Terima kasih Mbak Mika. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi kalau memang sesuatu yang berlebihan pada dasarnya tidak baik ya Pak ya. Tapi kalau secukupnya dan sewajarnya masih bisa mengkonsumsi yang namanya opak singkong. Nah, pemirsa dimanapun berada saat ini, pada saat ini saya ingin memberitahukan kembali bahwa topik pada malam hari ini sangat menarik, mendapat cuan dari opak singkong. Oke, kita kembali lagi kepada Pak Yance. Oh, sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan video pembuatan kerupuk singkong. Wah, saya jadi lapar nih di antara malam jam segini ngelihat opak singkong ada gulanya gitu. Oke, kembali lagi saya ingin berdiskusi dengan Pak Yance. Pak Yance, itu tadi saya sangat tertarik sekali ya, ternyata makanan atau snack ya, bisa dibilang cemilan. Saya kalau di Jakarta sih ngelihatnya nggak ada gulanya ya Pak, tapi ternyata kalau di Manokwari itu taburi gula gitu ya Pak. Sebenarnya itu gula apa yang diberikan ya Pak? Iya, itu gula aren. Oh, diberikan gula aren supaya ada rasa manisnya. Iya. Iya. Oke, itu menarik sekali ya. Kalau sebenarnya dalam pembuatannya tadi memang secara sederhana. Kalau resep atau sebenarnya tuh pembuatan bumbu khususnya ada nggak sih Pak? Kan pastikan kalau di opak yang ada di Jakarta ini agak gurih, agak asin. Tapi kalau misalnya di Manokwari, apakah rasanya berbeda atau ada resep khusus Pak? Untuk sementara ini kami masih punya satu rasa saja, masih rasa manis. Kami masih mau coba lagi, mudah-mudahan dari para ahli, narasumber ahli bisa kasih masukan bagaimana untuk mendapatkan cita rasa lain, rasa bawang dan lain sebagainya. Nanti siapa tahu akan ada masukan untuk kami boleh kembangkan lagi. Jadi untuk sementara kami hanya satu rasa saja, rasa manis. Saat ini masih rasa manis yang dijual ya di Manokwari ya. Oke. Karena tadi sudah disinggung, pengen dapat informasi tambahan dari narasumber ahli kita ya. Baik, saya ingin berdiskusi dengan Pak Johnly. Pak Johnly. Ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu sama Pak Yance, ternyata saat ini beliau masih memiliki satu rasa saja, dan untuk sisi pengembangan dari pasar sendiri ada input apa nih dari Pak Johnly selain mungkin rasa, cara pemasarannya sebenarnya tuh konsepnya baiknya seperti apa tuh Pak? Ya baik, jadi sebetulnya usaha yang sedang dikembangkan oleh Pak Yance ini termasuk usaha home industry ya. Jadi industri rumah tangga yang sangat sederhana tetapi memberi manfaat ekonomi yang cukup bagus ya buat keluarga. Dan yang menjadi keunggulan dari bisnis ini adalah Pak Yance dengan keluarga menguasainya dari hulu sampai ke hilir. Kalau kita lihat ini ya dari tayangan ini, dia menyiapkan lahan, kemudian menanam, kemudian sampai panen, kemudian mengolahnya, dan sampai ke pengemasan dan pemasaran. Ini yang namanya sistem agribisnis yang sederhana,
yang bisa membuat sehingga margin atau keuntungan itu bisa diterima penuh oleh keluarga Pak Yance tanpa dibagi kepada pihak yang lain. Karena mereka yang mengembangkan ini usaha keluarga yang dikuasai dari hulu sampai ke hilir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang menarik adalah memang usaha ini sudah digeluti cukup lama, 10 tahun. Dan walaupun hanya satu rasa ya sementara ini, rasa manis, tetapi pasar belum capai titik jenuh. Ya. Pasar belum mencapai titik jenuh. Jadi untuk apa mau mengembangkan berbagai macam cita rasa kalau seandainya pasarnya belum jenuh. Sebetulnya salah satu alasan untuk membuat cita rasa yang berbeda, kemudian produk-produk tambahan-tambahan bahan untuk membuat sehingga produk itu menjadi lebih bervariasi, itu karena memang pasar mulai jenuh. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan Pak Yance ini, pasarnya belum jenuh, sehingga memang berapa banyak yang disediakan bisa langsung diserap oleh pasar. Kalau tidak salah tadi disampaikan di bagian pendahuluan oleh Pak Yance, hanya 2 hari habis. Lalu kios dan toko tempat di mana menitip ini langsung memesan lagi, sehingga memang sepertinya tidak pernah berhenti Pak Yance dan keluarga untuk terus memproduksi kerupuk singkong ini. Oleh karena itu ya memang yang perlu disiasati oleh Pak Yance ini adalah bagaimana di kemudian ya di waktu yang akan datang, bagaimana membuat supaya produksi ini lebih ditingkatkan sehingga akses ke pasar itu juga menjadi lebih luas, sehingga income-nya juga atau pendapatannya itu menjadi lebih besar. Demikian untuk sementara, Meika. Baik, terima kasih Pak John Lee. Sebelum saya tadi mencari tahu sebenarnya ini si opak singkong ini tuh makanan khas daerah mana sih sebenarnya? Saya taunya tuh dari daerah Jawa Barat, tapi ternyata di Manokwari tuh ada juga. Jadi apakah mengadopt atau memang pada dasarnya ya kalau mengolah makanan singkong ya nggak harus dari khusus daerah mana aja gitu. Boleh dikasih informasinya Pak John Lee, sebenarnya ini makanan khas dari mana sih? Sebetulnya opak singkong ini hampir semua daerah di Indonesia mengkonsumsi. Okay. Karena tanaman singkong ini atau ubi kayu ini tumbuh di semua tempat di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan juga di luar negeri ada. Dan memang di beberapa daerah mereka mengolahnya dengan berbagai variasi ya, kerupuk ya, termasuk cita rasanya yang ada yang asin, ada yang pedas, ada yang manis ya. Kemudian ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang lain sehingga membuat cita rasanya menjadi sangat spesifik, dan itu diminati oleh konsumen sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Nah, untuk Pak Rumba ini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi belum terpikir untuk bisa membuat varian-varian yang lain karena cukup dengan kerupuk singkong manis ini saja sudah bisa terserap oleh pasar dan belum ada saingan, belum ada kompetitor. Nah mungkin di waktu-waktu yang akan datang kalau sudah ada kompetitor, seandainya ada kompetitor, maka Pak Yance sudah harus memikirkan bagaimana mengembangkan produk ini dengan varian-varian baru sehingga tidak akan bisa kehilangan konsumen, tidak akan kehilangan pelanggan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Oke, kita kembali lagi kepada Pak Yance untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Yance, kalau misalnya tadi sudah diinformasikan oleh Pak John Lee, untuk saat ini sepertinya perkembangannya lebih ke sumber daya orangnya ya, jadi biar jadi banyak tuh peminatnya, maksudnya produksinya lebih banyak. Nah sebenarnya sendiri Pak, kalau untuk memproduksi opak singkong ini tuh membutuhkan berapa hari sih? Kemudian kalau misalnya dalam per hari misalkan itu tuh bisa Bapak dengan karyawan atau dengan tim tuh bisa produksi berapa banyak Pak? Iya, untuk kerupuk singkong perharinya itu biasa kami produksi kurang lebih 800 buah, 800 keping. Iya.
Biasanya 800 keping itu kami kelola keluarga saja. Jadi kelola keluarga. Jadi setiap harinya kurang lebih satu hari, kalau tergantung cuaca ya. Tergantung cuaca, kalau dia cuaca bagus dari pagi sampai sore itu cuaca panas, itu satu hari itu sudah bisa, sudah selesai. Tapi kalau dia cuaca hujan 2 hari produksi sampai dia kering. Dan itu seminggu sekali untuk produksi dikemas dibawa ke toko-toko dan kios. Ya rata-rata kami harus produksi kurang lebih 800 buah. Oke, 800 keping itu maksudnya yang tipis-tipis itu 800 banyaknya ya? Iya. Oke, tapi kalau untuk jumlah singkongnya sendiri sebenarnya untuk menghasilkan 800 itu tuh kita bicarakan kilo ya, berarti kira-kira butuh berapa kilo ya Pak? Untuk bisa menghasilkan 800 itu? Saya belum pernah coba timbang, tapi biasanya itu kalau kami beli di pasar tumpuk-tumpuk itu kurang lebih ada 6 sampai 8 tumpuk. Ya. Itu kurang lebih harga 250.000 bisa dapat 800 buah. Oke, baik Pak. Untuk pegawai sendiri saat ini ada berapa orang Pak? Atau ya maksudnya ternyata keluarga sendiri yang dipekerjakan itu beberapa orang? Ada berapa orang Pak? Iya, oke, terima kasih. Memang awalnya kami kerja dari awal kami keluarga, anak-anak sejak masih kecil, masih SD, kami sudah latih mereka. Jadi kami sudah latih karena ini usaha kecil, usaha kecil-kecilan, jadi kami keluarga yang kelola. Saya punya 5 orang anak saat ini, tetapi yang dulu itu masih 4 orang, masih kecil. SD mereka sudah dilatih untuk kerjakan kerupuk singkong ini. Namun setelah mereka besar, sudah mulai kuliah, satu sudah pergi kuliah ke Ungklap, tenaga kerja bertiga dari 4 anak yang sudah bisa diharapkan untuk kerja, satu pergi kuliah di Ungklap, tinggal 3 yang membantu kami untuk kerjakan ini. Dan bertambah waktu lagi, anak yang nomor 2 lagi sudah kuliah, maka tinggal 2 orang lagi. Terus lagi anak yang ketiga lagi sudah kuliah, tinggal 1. Sekarang ini tinggal 1 yang bantu saya dengan ibu di rumah untuk laksanakan kerja kerupuk singkong. Tapi ini kerupuk ini paling mudah sekali, jadi tenaga 2 orang, 3 orang saja bisa cukup untuk kelola sampai 800 buah. Oke, jadi ternyata belum ada rencana untuk menambah karyawan ya Pak, karena dengan bertiga saja tetap bisa menghasilkan 800 keping ya, keping opak ya. Iya. Oke, memangnya dari pasar kami sudah ada pikirkan untuk ke sana karena anak saya yang nomor 4 sudah selesai SMA, sudah mempersiapkan untuk kuliah, jadi kami sudah pikir untuk harus ada tenaga tambahan karyawan untuk bantu-bantu kerjakan kerupuk singkong ini. Baik, jadi 800 itu pasti selalu habis ya, diproduksi pasti langsung habis, sudah ada penerima-penerima warung-warungnya ya Pak ya? Iya, puji Tuhan, itu setiap minggunya kami harus antar ke toko-toko. Setiap minggunya harus ada permintaan. Jadi di rumah itu stok tidak pernah habis, selalu. Dan itu tidak pernah tertahan. Jadi kalau kami bikin 2 hari, produksi di rumah 2 hari itu langsung habis tersalur. Jadi tidak pernah ada stok lama di rumah. Tapi tiap hari harus ada stok di rumah untuk persiapan permintaan di kios dan toko-toko. Luar biasa banget ya, jadi selalu habis, selalu kosong, dan bahkan selalu dipersiapkan ada persediaan stok ya Pak. Nah kalau sebenarnya Pak, kalau misalkan karena opak ini sendiri tuh tentunya Bapak memproduksinya selalu baru, dan kalau misalkan harus membutuhkan waktu, kira-kira bisa bertahan berapa lama sih Pak kalau misalnya opak singkong ini ditaruh gitu di suatu wadah gitu? Ada masa waktunya kan, misalkan 2 minggu kah atau bisa sampai 6 bulan kah? Untuk hasil yang masih baik itu 2 minggu. Jadi 2 minggu di kios itu masih
masih bagus. Kalau dia sudah lebih dari 2 minggu, dia sudah mulai tengik, rasa tengik itu. Tapi biasanya itu tidak sampai 2 minggu, seminggu itu pasti habis. Jadi dia tahannya sampai 2 minggu. Iya. Oke. Jadi sampai 2 minggu saja ya. Kalau untuk opak itu bisa bertahan. Baik, saat ini kita akan beralih kepada narasumber ahli kita, kepada Pak Daniel. Boleh diberikan informasi tambahan atau masukan untuk kepada Prof. Daniel, kepada Pak Yance, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa dapat mengembangkan lagi sih usaha bisnisnya. Tadi kalau dibilang kendala saat ini sih kurang sumber daya ya, atau untuk biar dikembangkan lagi nggak cuma 800 doang, biar usahanya lebih banyak yang mengetahui. Kira-kira ada masukan seperti apa tuh, Prof? Baik, terima kasih. Jadi Pak Yance ini bekerja, tadi kalau kita lihat videonya, dengan keluarga, dengan istrinya saat ini ya. Dan memang kalau bisnis makanan ini kalau laku ya, seperti yang dibuat oleh Pak Yance ini, keuntungannya bisa 50% gitu dari omset gitu ya. Jadi memang amat menjanjikan. Dan memang Pak Yance ini jeli, karena di tempat dia menjual kerupuk opak ini belum ada saingan, jadi belum ada. Jadi saya menganjurkan kalau kita mau membuat usaha ya buat sesuatu yang memang belum atau saingannya masih sedikit, sehingga keuntungannya bisa kita maksimalkan ya. Yang oleh karena itu, karena tadi dikatakan cepat laku ya, sehingga belum sudah dapat permintaan lagi dari warung, dari kios ya, mungkin perlu sudah menambah tenaga kerja ya, karena katanya tadi kan anaknya sudah sekolah atau apa begitu dari hasil jual singkong, jual keropak ini. Oleh karena itu perlu tambah tenaga kerja supaya produksinya bisa lebih tinggi, lebih banyak begitu ya. Itu kedua juga tadi saya menganjurkan tadi bisa tadi ya ditambahkan bawang daun apa begitu ya pada waktu memang mencetaknya. Ya, pada waktu masih berbentuk mentah itu sudah dimasukkan bawang daun, ataupun kalau enggak kita kasih juga cabai yang jangan basah ya, karena tadi singkongnya sudah banyak air. Cabai bubuk, cabai kering atau bawang kering tadi ya, bawangnya dikeringkan dulu supaya jangan ini, sehingga dia mempunyai cita rasa lain. Kemudian tadi kalau kita lihat ukurannya kan besar. Nah, jadi ini tadi sekitar 25 cm kalau kita lihat itu ya, sebesar telapak tangan ya. Tadi Pak Yance lihat pada waktu ngasih gula itu pas 1 tangan ya. Nah, ini bisa mungkin dikecilkan ukurannya jadi 10 cm. Atau bahkan ada yang sebesar, yang banyak juga dijual itu yang sebesar uang logam ya. Nah, uang logam dikemas menggunakan, banyak juga dijual ya, kantong plastik yang standing pouch gitu ya. Nah, tapi ini tadi mungkin karena pasarnya masih belum jenuh ya, masih sedang yang model ini saja masih belum bisa terpenuhi ya, mungkin masih belum. Tapi ke depan mesti kita pertimbangkan ya, menambah tenaga kerja sehingga produksi bisa lebih banyak, pemasaran bisa lebih jauh ya, tadi dikatakan 2 minggu ya, kita buat jangan sampai lebih dari 1 minggu ya, karena tadi Pak Yance katakan kalau sudah 2 minggu sudah mulai agak sedikit terjadi perubahan rasa, jadi diharapkan jualan kita itu laku dalam 1 minggu begitu. Jadi jangan produksinya juga perlu diatur sedemikian rupa, jangan sampai 2 minggu sehingga nanti orang mengatakan oh ini sudah berubah rasa ya, nah nanti orang kecewa. Jadi itu boleh nambah tenaga kerja, tetapi juga jangan sampai pasarnya jenuh ya, 90% lah ya. Jadi tetap dalam 1 minggu sudah habis begitu. Itu perlu dipertimbangkan pada waktu kita meningkatkan produksi. Atau tadi kalau mau sudah lebih banyak
pasarnya sudah lebih jenuh, ya mungkin daerah penjualannya mesti ditambah ya, area jualannya. Mungkin tadi di satu desa saja atau satu kecamatan saja mungkin sudah mesti pindah ke kecamatan lain penjualannya, sudah perlu ada orang yang berkeliling ya. Nah ini nanti untuk kedepannya ya. Tapi dengan ini, dengan kalau kerupuk opak ini ya, memang lumayan ya. Di tempat saya harganya berapa itu, 15 biji sekitar 30.000 ya, dijual di pinggir jalan atau ada yang pedagang keliling gitu ya. Dan selalu saya lihat habis juga memang ya, model seperti itu. Ada yang tawar dan dengan yang pakai gula ya, yang pakai gula seperti yang Pak Yance. Dan kemudian juga mungkin perlu ditingkatkan juga, ini kalau kita lihat kan masih bentuknya masih manual tadi buatnya ya. Ya Ibu ya, pada waktu itu kita lihat tadi Ibu itu membuatnya masih manual. Ukurannya masih belum seragam begitu ya. Nah ini bisa juga digiling diratakan dulu, kemudian dicetak pakai cetakan ya, pakai cetakan. Nah cetakannya jadi sehingga bulatnya sama, tebalnya sama ya, lebih menarik lagi ya. Demikian. Terima kasih Prof Daniel. Nah ini pasti Pak Yance langsung bersemangat, langsung mau melakukan inovasi-inovasi baru ya Pak Yance ya, setelah mendapatkan input yang luar biasa dari Prof Daniel. Baik, jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap ditahan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa, tapi kita akan sama-sama menyaksikan tayangan yang mau lewat berikut ini. Wih, apa nih, kayaknya enak banget ini. Oh, kolak multigrain. Yuk kita coba bikin juga yuk. Gimana sih caranya? Kita siapin multigrainnya. Ada kacang hijau. Kita juga pakai kacang lentik, kacang atsuki, kacang garbanzo, gandum, dan beras pecah kulit. Ini bahan-bahan yang lainnya juga kacang mede. Tapi kita rendam dulu 1-24 jam. Terus kita siapin juga gula merah, daun pandan, 1 ruas jahe. Garam secukupnya, juga kita butuh bubuk kayu manis. Pertama-tama kita harus blender kacang mede yang udah kita rendam tadi. Jadi deh santan kacang mede. Boleh juga sih kalau mau pakai santan yang lain, yang penting berbasis nabati ya bro. Oke, terus kita nyalain api, masukin wajan, masukin air, terus kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup, terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, pas sudah mendidih kita masukin semua multigrainnya tadi, semuanya, jangan boros-boros, semuanya kita habisin. Oke, sekarang kita masukin daun pandan sama jahenya. Terus kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin juga santan kacang medenya biar enak, biar berasa kental-kental gimana gitu. Oke, kita juga harus masukin gula merahnya biar agak berasa manis kolaknya. Jangan lupa pakai garam, biar sedikit-sedikit kita tambahin, yang penting ada garamnya. Kalau masih kurang manis juga kita tambahin sedikit gula merahnya biar enak. Wih, jadi. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh.
Wih, enak banget nih, panas-panas apalagi. Terus Baik, jadi ternyata pada malam hari ini benar-benar topiknya sangat menarik hingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa bacain semuanya, jadi hanya beberapa saja karena waktu kita sudah tidak cukup. Dan saya juga mau menyapa nih ada pemirsa yang sedang menyaksikan di Facebook. Ada Oluk Doni, halo selamat malam. Kemudian ada Evan Riz Simbolon, halo selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan setiap hari Selasa ya. Oke. Kemudian juga pastinya ada pemirsa yang ada di IndiHome maupun di Parabola. Selamat malam, terima kasih sudah menyaksikan program Kamu Bisa. Baik, pada saat ini saya akan kembali bertanya kepada
Pak Yance di sini sepertinya ada yang tertarik nih untuk membuat usaha sama seperti Bapak tapi mungkin di daerah lain. Jadi dia pertanyaannya adalah kira-kira ini sebenarnya persyaratannya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya untuk izinnya sendiri ya, diperlukan untuk menjual opak singkong secara legal. Itu pertanyaannya Pak yang pertama. Nanti saya akan bacakan berikutnya. Boleh dijawab Pak? Sepertinya suaranya belum terdengar. Bisa ulang pertanyaannya, Oke. Mbak? Iya, pertanyaannya adalah persyaratannya apa untuk bisa mendapatkan izin supaya bisa menjual opak singkong secara legal? Iya. Kalau biasanya kami pengalaman untuk urus izinnya itu persyaratan paling utama itu adalah sanitasinya, ya. Jadi ketika diperiksa tempat tinggal, kebersihan yang ada di lingkungan, setelah diperiksa itu sudah siap untuk melakukan usahanya, barulah dikeluarkan izin usaha. Jadi untuk mendapatkan PIRT itu harus ada tim untuk turun melihat sanitasi yang ada di sekitar rumah. Jadi, tapi itu gampang saja, mudah saja. Ketika kita orang persiapkan tempat kita dengan baik, maka izin itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi tidak ada persyaratan apa-apa. Yang penting persyaratannya paling utama adalah sanitasi yang ada di lingkungan kita untuk kita jaga. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yance. Semoga menjawab pertanyaan pemirsa saat ini ya. Dan pastinya penasaran juga nih paling intinya sebenarnya Pak, berapa sih sebenarnya keuntungan dari berjualan kerupuk singkong ini sebelum nanti kita akan berlanjut kepada harapan Bapak ke depannya untuk usaha kerupuk singkong ini? Baik, terima kasih untuk pendapatan kerupuk singkong, ya cukup lumayan, bisa mendapatkan 100% dari modal usaha kita. Dan ini bisa dilakukan dengan modal yang cukup sedikit saja. Modal 100.000 saja untuk memulai itu sudah bisa. Jadi dengan modal 100.000 itu orang sudah bisa memulai dengan usaha kerupuk singkong. Itu dia bisa mendapatkan sampai 300.000-400.000 dari modal 100.000 itu. Jadi paling intinya adalah bagaimana kita untuk mengelolanya dengan sabar. Karena memang membutuhkan kesabaran. Setiap pekerjaan harus membutuhkan kesabaran. Jadi dengan modal 100.000 kita bisa mendapatkan keuntungan sampai 200-300.000. Luar biasa ya. Gimana pemirsa pasti langsung terbelalak. Waduh, ini menjanjikan sekali. Modalnya hanya 100.000 tapi bisa berkali lipat 300.000, bisa keuntungan sampai 400.000. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan closing statement daripada narasumber ahli kita dengan secara singkat karena waktu kita sangat terbatas. Boleh dengan Dr. Daniel, Dr. Ruben, boleh diawali dengan Dr. Ruben, kemudian nanti disambung oleh Prof. Daniel dan diikuti oleh Pak John. Silakan. Opak singkong pengolahannya sederhana, tetapi membutuhkan kesabaran. Bahan materi yang digunakan sederhana, bisa didapatkan di mana saja, tetapi perlu tahap-tahap yang lengkap supaya menjadi opak singkong yang enak. Dan tentu saja menghasilkan keuntungan yang lebih besar juga. Saya pikir pemirsa, kamu bisa dimanapun Anda berada, dapat mencoba opak singkong ini, lihat apakah ada yang menjual di samping Anda, supaya tidak menjadi suatu saingan, dan jika tidak ada, kalian bisa mencoba untuk mendapatkan suatu kesempatan untuk berkarya, menghasilkan keuntungan dari opak singkong. Terima kasih. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi opak singkong adalah suatu industri rumah tangga yang relatif mudah dibuat. Jangan ragu untuk memulai karena opak singkong memberikan janji ya, harapan untuk keuntungan yang lebih besar. Kalaupun sudah ada yang memulai usaha yang sama, jangan ragu untuk melakukan modifikasi, varian ya,
baik dari ukuran, dari metode, dari rasa, ya, karena orang akan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Dengan begitu, usaha bisnis opak singkong kita yang berbeda dari yang lain akan memberikan hasil yang lebih baik kepada kita. Terima kasih, Prof. Silakan Pak John Lee. Ya, jadi bisnis opak singkong ini sangat menjanjikan dan mudah untuk direplikasi atau ditiru oleh pemirsa yang berminat untuk memulai, karena Pak Rumbai satu keluarga boleh hidup dengan bisnis opak singkong ini walaupun hanya bisnis rumah tangga atau industri rumah tangga, tapi ternyata anak-anaknya bisa dibiayai sampai ke perguruan tinggi. Kalau keluarga Rumbai bisa, pasti yang lain juga pasti bisa. Terima kasih kepada Pak Yance yang sudah menginspirasi kita saat ini, tentunya dengan pemirsa sangat menarik nih, banyak banget pertanyaannya, tapi nanti pastinya akan kita jawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita jawab di komen-komen di media sosial. Dan terima kasih untuk narasumber ahli kita yang selalu menemani setiap minggunya dan selalu memberikan informasi-informasi tambahan yang tentunya sangat bermanfaat untuk narasumber praktisi maupun para pemirsa. Saya Meike Marbun beserta kru Hope Channel Indonesia beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber saat ini dan terima kasih untuk seluruh partisipan. Kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kami juga mengundang para pemirsa menjadi bagian dari Angels Hope. Dengan memiliki merchandise berupa tumbler, Anda dapat menghubungi call center Finance Hope Channel Indonesia di 081197272277. Demikian tayangan program kami, Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Sampai bertemu lagi di Selasa depan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.